Kata Aisyah, dia datang ke rumahku minta sesuatu. Kata Aisyah, falam tajid indi syai'an. Dan dia tidak mendapati padaku sesuatu apapun. Maksudnya apa? Aisyah tidak punya sesuatu yang akan diberikan untuk perempuan dengan dua orang anaknya yang tadi masih kecil. Coba bayangkan Bapak Ibu. Rumah Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Rasulullah. Ketika ada orang datang minta bantuan, tidak ada yang akan diberikan. Illa tamratin wahidah, kecuali satu butir kurma. Coba bayangkan Bapak Ibu. Rumah siapa Bapak Ibu? Rumah ibu negara. Kalau bayangkan gini Bapak Ibu, Rasulullah itu sebagai seorang kepala negara, Nabi Rasul pimpinan atau kepala negara. Ibaratnya dia ini presiden Bapak Ibu. Rumah istri presiden, tidak ada sesuatu yang bisa diberikan untuk membantu perempuan yang tadi datang minta sesuatu yang bisa dimakan. Ini Bapak Ibu, alhamdulillah awak anak presiden di rumah, alhamdulillah. Setidaknya ya untuk kali masak hariko lah ya, gitu. Atau kali masak seminggu, kalau ibu belanja sekali seminggu ke depan lah saja di rumah. Bahkan mungkin harus sebagian rumah baris sekaruan untuk sebulan laman dari awal bulan. Rumah istri Rasulullah, ibu negara, dalam satu hari tidak ada yang bisa dimakan dan diberikan bantuan ke orang lain kecuali hanya satu butir kurma, kata Aisyah. Masya Allah, nikmat Allah berikan kepada kita. Rumah kita masih ada, ya. Kebutuhan keluarga kita masih terpenuhi. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Aisyah, satu butir kurma cuma yang ada. Lalu kata beliau, fa'ataituha, aku berikan satu-satunya yang bisa dimakan di rumah Aisyah, salah satu istri Rasulullah, cuma sebutir kurma. Dan satu butir kurma itu, kata Aisyah, aku berikan itu kepada perempuan tersebut. Fa'ataituha iyyaha, saya berikan satu-satunya butir kurma tadi kepada perempuan tersebut. Faqasamatha baina ibnataiha, satu butir kurma itu Bapak Ibu dipotong duanya oleh perempuan tadi, dia bagi dua untuk kedua putrinya atau kedua anak perempuannya tadi. Walam ta'kul minha, dan dia sendiri tidak makan dari kurma. Kurma cuma cik kurma Bapak Ibu, potong bulu anaknya berdua dia isi karek surah. Dia sendiri, kata Aisyah, lam ta'kulha, dia sendiri tidak makan, tidak ikut makan. Sebutir lah bagi bulu Bapak Ibu. Awak mending tu lah kalau di rumah mau dulu ketek-ketek. Kalau ibu masak separah-parahnya, kata dua kuih potong dua, mata sapi atau telur dadar potong tiga, potong mati. Ikut kurma sebutir Bapak Ibu. Dibagi dulu ke anaknya tadi, sakarek surang nanti kurma. Ibunya sendiri tidak makan, kata Aisyah. Summa qamat faqaraja, setelah dia berikan kurma kedua anaknya tadi, dia berdiri dan pergi. Itu yang bisa diberikan cuma oleh Aisyah, cuma itu yang ada di rumahnya. Dan menerima perempuan tadi dah makan kurma separuh surang anaknya, dia pergi. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, tidak lama setelah itu datang Nabi. Kata Aisyah, fa akhbartuhu faqala, aku ceritakan kepada Rasulullah apa yang tadi terjadi. Seorang perempuan dengan dua orang putrinya datang dan tidak ada yang bisa diberikan kecuali satu butir kurma. Maka apa kata Rasulullah setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Aisyah? Kata beliau, "Mani butuliya min hadhil banati bi syai'in." Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan membesarkan al-banat, anak-anak perempuan seperti perempuan tersebut, fa ahsana ilaiha, dan orang yang diuji dengan anak-anak perempuan, membesarkan anak perempuan, memenuhi kebutuhan anak-anak perempuannya, menafkahinya, diuji oleh Allah dengan kesulitan hidup. Anak ada produksi sekian orang tapi ekonomi sulit. Maka kata Nabi, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan putri-putri seperti ini, fa ahsana ilaiha, tapi dia tetap ahsan,
berbuat baik kepadanya, menafkahi dan mendidiknya secara baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna lahu sitran minan nar. Anak-anak perempuannya tadi akan menjadi sitran minan nar, menjadi sitar. Apa sitar atau satar Bapak Ibu? Pembatas salat itu namanya satar. Sering juga disebut sutra. Kalau sutra itu mungkin identik dengannya pembatas salat di muka biasanya ada sutra. Maka kata Nabi, siapa yang diuji oleh Allah membesarkan anak-anak perempuan, ekonominya sulit, tapi dia tetap berbuat baik kepada anak perempuannya tadi, anak-anaknya itu akan menjadi sitar, akan menjadi penghalang bagi dia dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya anak perempuannya itu yang akan menyelamatkan dia dari api neraka. Dengan cara apa? Dia tetap membesarkan, mentarbiyah, mendidik, menafkahi dengan cara yang baik. Di balik ujian itu ada sitrun minan nar, ada penghalang dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ayat. Kita berkondisikan karena tulisan. Hindu aja. Kita berkondisi karena tulisan. Iya, masya Allah. Dan itu terjadi banyak, gitu. Jadi, naudzubillah, kalau ada seorang anak tidak menyadari bahwa perjuangan ibunya itu yang susah payah tadi itu tetap ahsana ilaiha, orang tuanya tetap berbuat baik, dia balik membalas air susu dengan tuba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, durhaka anak ketika dia anak perempuan lalu ibunya di usia tuanya dia perlakukan dengan cara yang tidak baik. Padahal bisa jadi sejak kecil ibunya ahsana ilaiha, sudah berbuat baik mulai dari mengandung, melahirkan, menyusuinya, membesarkannya, memberikan kebutuhan makan minumnya, pakaiannya. Padahal mungkin hidupnya susah seorang ibu tersebut. Yang terjadi kini apa Bapak Ibu seperti yang sampaikan Pak tadi, dibalik inyoro yang menuntut ibunya sudah itu, ya Pak. Itu kasus, masya Allah. Bukan birrul walidain, tapi uququl walidain. Gitu. Anak tadi durhaka kepada kedua orang tuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau kemudian anaknya durhaka kepada kedua orang tuanya? Bisakah anak tadi menjadi sitrun minan nar, menjadi penghambat atau pembatas dari api neraka? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau melihat hadis Nabi ini yang dijadikan sebagai wasilah dapat penghambat, pembatas dari api neraka itu bukan kesolehan atau tidak solehnya anak yang tadi, tapi bagaimana ihsannya orang tua dalam membesarkan dan merawat serta mendidik anak. Balasan anak kepada orang tuanya, kepada ibunya, khususnya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibunya yang sudah ihsan kepada, sudah berbuat baik kepada anaknya, tapi tidak dibalas dengan ihsan oleh anaknya, ibunya tetap dapat apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dia tetap dapat sitrun minan nar, jadi penghalang dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, karena dia membesarkan anak-anaknya dan berbuat ihsan kepadanya. Kata Imam Nawawi, ditambahkan oleh Imam Qurtubi, yufidu hadzal hadis ini tentang Aisyah yang tadi menceritakan seorang perempuan yang datang dengan dua orang putrinya tadi. Yufidu hadzal hadis bi umumihi. Imam Qurtubi memahami hadis ini umum. Anna sitra minan nar, bahwa sitar, penghalang dari api neraka tadi itu, yahsulu bil ihsan, itu diperoleh karena ihsannya orang tua ila wahidatin minal badan, ihsannya orang tua bahkan kepada satu orang putri saja. Jadi bersifat umum, karena di hadis ini Nabi tidak mengatakan 2 orang anak, 3 orang anak dan seterusnya. Imam Qurtubi mengatakan bahwa yang dipahami dari hadis ini berlaku umum. Bahkan sekalipun membesarkan cuma 1 orang anak perempuan, maka
itu tetap menjadi ihsannya orang tua kepada anaknya tadi, itu menjadi dia wasilah dapat situr minanar, penghalang dari api neraka Allah. Fa idza ala ziyadatin ala wahidah, jika dia membesarkan lebih dari satu orang anak perempuan, fayahsulu lahu ziyadatun ala sitrin, maka dia dapat keistimewaan tambahan selain sitr atau penghalang dari api neraka. Apa itu? As-sabqu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jannah. Lebih dulu masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cie saja kata Imam Qurtubi dapat keutamaan penghalang dari api neraka Allah. Kalau lebih 2, 3 sampai 5, bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang punya anak 4, 5 orang, kelima-limanya perempuan. Kata Imam Qurtubi, kalau lebih lagi maka tambah lagi keistimewaannya. Selain dapat penghalang dari api neraka Allah, kata beliau dapat as-sabaqu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jannah kama fil hadis as-sabiq. Dia dapat keutamaan masuk surga lebih dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Kata Imam Nawawi sebagaimana dalil dari hadis Anas bin Malik tadi, kahataini fil jannah, masuk surga duluan bersama Nabi dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh, soleha, menjadi penyejuk mata di dunia dan di akhirat, menjadi penghalang kita dari api neraka Allah, bukan menyeret kita malah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis kedua. Hadis berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih seputar keluarga juga. Kita ambil beberapa di antaranya Bapak Ibu. Berikutnya yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaikum wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Kalau tadi yang dua pertama tentang anak, Bapak Ibu, kali ini tentang istri, suami terhadap istri. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan, mukmin yang paling sempurna imannya. Berarti hadis ini Bapak Ibu isyarat juga bahwa iman kita itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkatnya atau kekuatan iman kita itu. Bahkan Nabi kemudian ada mengatakan dalam hadis yang lain, al-imanu bid'u wa sittina aw bid'u wa sab'ina syu'batan. Iman itu kata Nabi 60-an atau 70-an cabang. Ada a'laha, kalau a'lanya kata Nabi, la ilaha illallah. Adnaha, iman yang paling rendah itu imatatul adha 'anil tariq, membuang duri dari jalan. Nah, ada lagi orang yang dia beriman mukmin tapi akmalul mu'minina imanan, mukmin yang imannya paling kamil, paling sempurna. Berarti ada orang yang imannya tidak sempurna, ada, tapi dia tetap mukmin. Nah, siapa mukmin yang paling sempurna imannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqan, adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Jadi keimanan seorang mukmin itu tidak hanya keyakinan dalam hati, tidak hanya ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi akhlak dan tingkah lakunya terhadap sesama manusia itu juga menyebabkan keimanannya menjadi sempurna. Itu penyempurna iman seseorang. Semakin bagus akhlaknya kata Nabi, semakin sempurna iman seseorang. Maka siapa yang ingin keimanannya sempurna, perbagus akhlaknya. Itu pesan yang tersirat tentunya dalam hadis ini. Karena Nabi sudah tegaskan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara zahir kalau kita mau tahu kira-kira di antara orang-orang beriman ini, orang yang imannya bagus, imannya mendekati sempurna, lihat saja akhlaknya. Orang-orang yang akhlaknya itu santun, sopan, menanamkan nilai-nilai ihsan dalam Islam, akhlaknya akhlak Islami,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu gambaran iman dia yang ada dalam hati. Dan itu menunjukkan kesempurnaan iman. Lalu apa kaitannya dengan keluarga, dengan rumah tangga? Nabi kemudian mengatakan, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian orang-orang beriman ini, kata Nabi, adalah khiyarukum linisaihim, adalah yang paling baik di antara kalian kepada istri-istrinya. Jadi orang semakin baik dia terhadap istrinya, muamalahnya, perlakuannya terhadap istrinya, maka semakin dia menjadi mukmin terbaik. Khiyarukum khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Bahkan Nabi di hadis yang lain mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya di antara kalian. Jadi contohnya adalah Rasulullah sendiri. Gitu. Karena beliau yang akhlaknya dipuji langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling sempurna iman dan akhlaknya. Kalau Aisyah menggambarkan, kana khuluqul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Al-Quran berjalan. Apa akhlak terpuji yang ada dalam Al-Quran? Rasulullah gambarannya. Rasulullah prototipnya, contohnya. Lalu bagaimana Rasulullah di keluarga juga? Rasulullah memberikan contoh teladan. Bahkan beliau kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khidmati ahli. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi fi khidmati ahli. Nabi kalau di rumah itu selain senantiasa membersamai, membantu keluarganya. Bapak itu yang dirahmati Allah, ini bentuk keteladanan perlakuan baik seorang suami kepada istrinya. Maka Nabi jadikan sebagai standar mukmin terbaik adalah mukmin yang perlakuannya terhadap istrinya itu semakin baik. Ditambahkan oleh Imam Nawawi keterangannya, hadzal hadis dalilun ala anna husnul khuluqi min afdhalil a'mal. Hadis ini pertama pelajaran yang kita ambil, kata Imam Nawawi, bahwa husnul khuluq, akhlak yang baik itu termasuk afdhalul a'mal, amal terbaik. Jadi dari semua amal, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik itu termasuk afdhalul a'mal, amal-amal terbaik. Wafi, dan dalam hadis ini juga kata beliau, al-hissu ala muamalati az-zawjah bil ihsani ilaiha. Hadis ini juga anjuran untuk bermuamalah, berinteraksi kepada pasangan sebaik mungkin. Ihsan, sebaik mungkin kepada pasangan. Wa talaqatul wajhi, dan berwajah manis, tersenyum kepada pasangan. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu terbalik, ke orang tersenyum tapi ke pasangan suram bermuka masam gitu. Nah ini ihsan kepada pasangan, khususnya para suami kepada istri, itu bagian dari kesempurnaan iman dan juga menjadikan seseorang dikatakan oleh Nabi sebagai khiyarukum, orang terbaik di antara kalian. Wa kaful adza anha, dan menahan tidak berbuat buruk kepada pasangan atau kepada istri. Wasabru ala adha, dan bersabar terhadap apa yang didapatkan dari pasangan atau dari istri. Nah ini di antara panduan Rasulullah SAW dalam kehidupan rumah tangga. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis dari Iyas bin Abdullah bin Abi Lubab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, kata Iyas, sahabat Nabi namanya Iyas bin Abdullah. Kata beliau, Nabi SAW pernah bersabda, berpesan. Apa pesan Nabi? La tadrimu ima Allah. Pesannya itu saja Bapak, singkat. Yang hadir waktu itu para sahabat laki-laki, bapak-bapak, para suami. Dan pesan ini untuk para suami. Apa kata Nabi kepada para sahabat laki-laki, para suami ini? La tadrimu ima Allah. Jangan sekali-kali kalian memukul ima Allah, hamba-hamba Allah yang perempuan. Ima itu Bapak Ibu jamak dari amah. Jadi Masya Allah kayanya bahasa Arab Bapak Ibu,
Kan kalau di awal hamba, ya hamba masuk laki-laki atau perempuan. Tapi bahasa Arab hamba Allah kalau laki-laki bahasa Arabnya apa? Abdullah, Abdul. Satu orang hamba, Abdul. Banyak hamba, ibad. Ibadallah. Kan kalau bapak-bapak di Jumat karena yang hadir laki-laki semua, khatib biasanya menirunya apa Pak? Ya ibadallah. Ibadallah karena hamba-hamba Allah yang laki-laki semua hadir. Nah, abdul atau ibad itu untuk laki-laki. Kalau hamba Allah yang perempuan, itu bahasa Arabnya amatun, amah. Jamaknya imam. Maka pesan Nabi, la tadribu ima Allah. Jangan kalian pukul hamba-hamba Allah. Siapa maksudnya? Pasangan kita, para istri itu hamba-hamba Allah juga. Dengan Allah katakan ima Allah, secara tidak langsung Nabi mengingatkan bahwa mereka milik Allah. Mereka walaupun istri dari suaminya, tapi tetap saja dia adalah hamba Allah juga. Allah yang punya. Maka pesan Nabi, jangan pernah memukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Maksudnya apa? Jangan pernah memukul seorang muslimah, seorang mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Iyas, itu pesan Nabi. Lalu faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pesan ini diamalkan oleh semua sahabat. Tidak ada yang memukul istrinya setelah Nabi pesankan ini. Tidak ada satupun yang memukul istri. Tapi kemudian kata Iyas, ja'a Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah beberapa waktu pesan itu disampaikan oleh Nabi dan tidak ada laki-laki yang main tangan kepada suaminya, yang memukul istrinya, datanglah Umar kepada Nabi mengadu. Faqala, kata Umar, za'irna an-nisa'u ala azwajihinna. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para istri sudah mulai durhaka, lancang kepada para suaminya. Bapak Ibu, pesan pertama jelas, jangan pernah memukul istri-istri kalian. Kenapa? Mereka hamba Allah. Tapi setelah larangan itu dan para sahabat melaksanakannya, tidak ada satupun yang memukul istri. Malah muncul kasus berikutnya. Yang muncul kasusnya Bapak Ibu, istri pun lagi ya, zairna. Mereka mulai durhaka, mereka mulai lancang kepada suaminya. Bahasa Bapak Ibu, dalam tehangan para istri itu kepada suaminya. Dan itu terjadi di masa Rasulullah. Gara-gara apa? Pesan Nabi tadi dikerjakan oleh para sahabat. Tidak boleh memukul istri. Tidak ada yang mereka yang memukul istri. Tapi setelah itu kasusnya muncul zairna. Zairna bukan satu dua orang, para istri. Perempuan-perempuan sudah mulai durhaka, mulai lantas angan kepada suaminya, kata Umar kepada Nabi. Umar mengadu kepada Nabi. Lalu kata Iyas, farakhasa fi darbihinna. Lalu Nabi beri rukhsah, keringanan. Istri yang mulai lantas angan, mulai lancang dan durhaka kepada suaminya, diberi keringanan oleh Nabi, yang itu boleh memukul. Tapi dengan catatan, memukul istri ini juga ada panduannya dalam Al-Quran. Memukul tidak boleh, dan dalam konteks pembelajaran kepada istri, memukul itu pilihan terakhir. Pilihan pertamanya adalah fa'idhuhunna, beri nasihat. Kalau tidak mempan dengan nasihat, yaitu fahjurhunna fil madaji, tinggalkan mereka di tempat tidur. Menghajar, hajar ini bukan pukul, tapi meninggalkan istri di ranjangnya sendiri. Tapi dengan tuntunan dalam Islam, suami kalau memberikan pelajaran kepada istrinya yang tidak mempan dengan nasihat dan kata-kata, dia tinggalkan istrinya di tempat itu, tapi dia nggak boleh meninggalkannya keluar dari rumah. Suami tetap di situ. Ikut pilihan kedua, kalau tidak mempan dengan nasihat, suami lalu di luar, lalu di sofa. Bagi istri yang muslimah, mukminah, salihah, seharusnya itu sudah pelajaran besar. Ketika suami sudah lalu di ruang tamu, di luar, itu seharusnya sudah mempan itu. Tapi kalau tidak mempan juga, baru pilihan ketiga, fadribuhunna. Dan itu pilihan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi penjelasannya bagaimana memukulnya dalam hadis. Tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul yang sampai melukai, apalagi menyebabkan cacat fisik dan lain sebagainya. Pukulan yang sifatnya pembelajaran.
Agak balik dulu. Maka karena para istri yang tadi kemudian mulai durhaka kepada suami, akhirnya kata Nabi, kalau model itu yang durhaka boleh dikasih pelajaran mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala rukhsah. Tapi kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah ada yang mengambil rukhsah ini, kata Iyas lagi, kemudian atafa bi ali baitin Muhammadin nisa'un katsir. Kata Iyas, kemudian banyak di antara perempuan datang ke rumah istri-istri Nabi mengadu. Jadi ibu-ibu yang tadi sesudah kena pukul oleh suaminya karena durhaka kepada suami, ngadunya ke siapa? Ngadu kepada para ummahat, ibu-ibu, ummahatul mukminin, istri-istri Nabi. Mereka datang mengadu kepada istri-istri Nabi, melaporkan bahwa suami mereka balik lagi memukul mereka. Maka kemudian Nabi mendengar bahwa para istri juga mengadu kepada istri-istri Nabi. Maka apa kata Nabi? Laqad atafa bi ali baiti Muhammadin. Saya sudah mendengar para istri datang bertawaf keliling ke rumah istri-istri Nabi, kata Nabi. Yashkuna azwajahunna. Mereka mengadukan suami-suami mereka yang memukul mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ujungnya ini yang Nabi katakan, ulaika laisa ulaika bihiyarikum. Pesannya tadi yang pertama jelas, jangan memukul istri. Yang kedua, kalau kemudian muncul masalah istri durhaka kepada suami, boleh mukul dengan catatan tidak keluar dari panduan syariat. Tidak boleh mukul yang menyakiti. Kalau kemudian juga ada suami yang memukul istrinya, tetap saja berbeda. Nabi garis bawah ini ujung, laisa ulaikum bihiyarikum. Para lelaki, suami yang memukul istrinya tadi, laisa ulaikum bihiyarikum. Laisa ulaika bihiyarikum. Mereka yang berani memukul istri yang tidak bersabar, akhirnya main tangan juga kepada istrinya, walaupun dengan tidak melewati batas, tetap saja kata Nabi, laki-laki yang memukul istri tersebut bukanlah laki-laki terbaik di antara kalian. Jadi memang ada keringanan, ada rukhsah, tapi tetap kaedahnya adalah khiyarukum li ahli, khiyarukum li nisa'i. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah berikan kepada kita keluarga yang senantiasa sama-sama membantu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan anak-anak kita. Allah kumpulkan kita di dunia dalam satu keluarga. Semoga nanti Allah pertemukan dan kumpulkan kita lagi sekeluarga di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, banyak maaf bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ceramah Ustaz Evan Johar tentang rumah tangga yang sakinah. Mantap belum? Kenapa jadi? Siapa? Udah nggak jelas. Orang ganteng bro. Emang merantau? Kan? Dikasih bintang satu. Hah? Dikasih bintang satu. Oh gitu ya. Betul. Kemari baca-baca Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana saya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
kita basahi lisan kita dengan memperbanyak lafaz tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini Allah tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia yang begitu banyak pada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, banyaknya nikmat yang Allah berikan bisa juga kita iringi dengan memperbanyak kesyukuran demi kesyukuran kita kepada Allah. Amin. Dan moga-moga dengan itu Allah limpahkan nikmat-nikmat berikutnya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka niscaya Aku akan menambah nikmat-Ku. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan teruntuk qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, senantiasa berada di atas jalan yang telah beliau gariskan, dan juga berpegang teguh dengan dua pusaka yang telah beliau tinggalkan, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kelak Allah pertemukan dan Allah kumpulkan kita bersama beliau di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita coba melihat beberapa hadis-hadis seputar rumah tangga yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Hadis-hadis seputar rumah tangga atau keluarga. Hadis-hadisnya memang agak acak Bapak Ibu, random, cuma mudah-mudahan dapat kita ambil ibrah-ibrah dari pelajarannya. Di mana hadis pertama terkait dengan keutamaan membesarkan anak perempuan. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, Rasulullah bersabda, "Man 'ala jariyatayn hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini." Kata Anas bin Malik, wa dhamma asabi'ahu. Rasulullah mendekatkan dua jari beliau, jari telunjuk dan jari tengah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat hadis ini, kata Nabi, man 'ala jariyatain, barang siapa yang membesarkan dua jariyah. Jariyataini dijelaskan oleh Imam Nawawi, makna jariyataini yaitu bintaini, bint, anak perempuan. Bintaini, dua anak perempuan. Jariyah, satu anak perempuan. Jariyataini, dua anak perempuan. Kata Nabi, siapa yang membesarkan, mengasuh dua orang anak perempuan, hatta tablugha, sampai kedua orang anak perempuan tadi akil balik, tablugha, keduanya sampai balik, jaa yaumal qiyamati, nanti dia di hari kiamat datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ana wa huwa kahataini, saya dan orang yang tadi dianugerahi oleh Allah dua orang anak perempuan, lalu dia besarkan sampai balik, saya nanti dengan dia seperti ini di surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, isyarat bahwa istimewanya ketika Allah berikan anugerah karunia nikmat berupa anak. Dan tentu ini balik lagi kepada, ini tidak lepas dari karunia dan nikmat Allah yang mungkin tidak semua orang juga Allah berikan karunia. Karena bisa jadi bagi sebagian orang sebagai karunia, ada sebagian orang lagi malah itu menjadi ujian. Jadi ini di waktu yang sama nikmat dan ujian sekaligus. Membesarkan dua orang anak perempuan, nikmat dari Allah, keutamanya nanti bersama Rasulullah seperti ini.
dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini busra, kabar gembira bagi yang Allah anugerahi 2 orang anak perempuan. Tentu ada di antara kita Bapak Ibu, bahkan mungkin ada yang lebih, ada yang 3 anak terusinya, ada yang 4, bahkan ada yang seterusnya. Maka 2 orang anak perempuan saja, kata Rasulullah SAW, keistimewaannya nanti perjuangannya membesarkan dan mengasuh, menjaga dan merawat 2 orang putri ini, 2 orang anak perempuan ini, mengantarkan orang tersebut memperoleh karunia atau keistimewaan nanti dekat dengan Rasulullah SAW. Maka Imam Nawawi menjelaskan as-sawabul 'azim. Hadis ini menunjukkan pahala yang besar liman qama 'alal banat, bagi siapa yang melaksanakan bagi anak perempuan bil ma'unati wat tarbiyah. Ini adalah janji karunia atau pahala yang besar bagi orang yang melaksanakan atau menunaikan pada anak-anak perempuan ma'unah dan tarbiyah, yaitu penjagaan, perawatan, kemudian menafkahinya, kebutuhannya, serta pendidikannya. Jadi nikmat ini tidak serta-merta dapat begitu saja, dikasih anak gadis 2 orang lalu langsung nanti dengan Rasulullah begini. Tidak. Tapi apa maknanya? Peluang untuk dekat dengan Rasulullah nanti di surga Allah berikan kepada orang yang memberikan kepada anak perempuan yang tadi Allah berikan sebagai nikmat hak-hak mereka. Hak pengasuhannya dapat, pendidikannya, tarbiyahnya juga dia dapat dari siapa? Dari orang tuanya. Hatta yatazawwajna. Nah, kalau di hadis tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan hingga tablugha, hingga kedua anak gadis tadi sampai akil balik. Kenapa di masa Rasulullah sampai akil balik, lalu diperjelas oleh Imam Nawawi hatta yatazawwajna, sampai anak-anak gadis tadi menikah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena di zaman dulu dan bahkan mungkin di zaman orang tua atau nenek-nenek itu dulu biasa dan lazim kalau perempuan itu kalau sudah balik dia menikah. Bahkan dulu tamat sekolah rakyat, tamat SD nikah. Sekarang saja yang aturan pernikahan ada batasan umur, bagi perempuan sekian, bagi laki-laki sekian. Perempuan jadi berapa? Biasanya perempuan 9 balik, 9 balik. Biasanya laki-laki agak lebih di atas itu lagi. Tapi dulu kalau sudah akil balik, ya KUA menerima saja kalau sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Sekarang ada aturan, ini bentuk kita punya aturan dalam tata negara. Nah, Nabi menggunakan kata hatta tablugha, sampai anaknya tadi akil balik. Kenapa sampai balik? Biasanya kewajiban mendidik dan membesarkan itu berpindah dari yang awalnya adalah ayah, pindah ke siapa? Ke suaminya. Maka diperjelas oleh Imam Nawawi hatta yatazawwajna, sampai anak-anak perempuan tersebut menikah. Nah ini Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjuangan membesarkan, mendidik dan merawat anak perempuan sampai dia akil balik, atau di zaman kita sekarang sampai dia menikah, itu yang akan mengantarkan seseorang tadi dapat karunia. Kenapa? Karena kalau sudah menikah, pindah tanggung jawabnya, penjagaan, memberikan nafkah, tarbiyahnya itu pindah kepada suaminya. Dengan apa? Dengan akad, yaitu ketika suaminya mengatakan saya terima menikahi putri kandung bapak fulanah binti fulan dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, sah, pindah tanggung jawab itu ke suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini anak perempuan jadi anak orang tuanya sampai dia menikah. Tanggung jawabnya, pendidikannya sampai dia menikah.
Anak laki-laki, anak orang tuanya selama-lamanya. Jadi kalau para ibu punya keistimewaan bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan punya keistimewaan, anaknya itu dapat kebahagiaan, keberkahan lewat ridho orang tuanya, khususnya ibu. Tapi begitu seorang anak yang perempuan, banat atau bahasa Nabi tadi jariyah itu menikah, surganya berpindah kepada keridhaan suaminya. Maka bagi perempuan, ridho suami setelah dia menikah itu yang jadi prioritas. Tapi bagi anak laki-laki, walaupun dia sudah menikah, punya istri, tetap ridho orang tuanya, khususnya ibunya. Jadi Masya Allah, Maha Adil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ibu-ibu bahkan suatu kebanggaan, Insya Allah, surga anak itu berada di bawah telapak kaki ibu. Tapi di waktu yang sama, seorang ibu perempuan, surganya di mana? Di ridho suaminya. Jadi berimbang, Pak. Jadi bapak adalah keistimewaan bahwa surganya seorang istri itu berada di ridho suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kata Imam Nawawi, sampai anak perempuan tadi menikah, maka ayahnya tadi yang dapat keistimewaan sampai anak menikah, dia berikan hak-haknya, dia lakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, maka dengan itu dia dapat keistimewaan dekat dengan Nabi SAW nanti di akhirat. Nah, ini hadis yang pertama, Bapak. Bahkan Imam Nawawi menambahkan, wa kadzalikal akhawat. Jadi kalau ada seorang ayah meninggalkan beberapa orang anak perempuan, meninggal ayah tadi, lalu dilanjutkan tanggung jawab tarbiyah, penjagaan atau pemberian nafkah oleh kakak laki-lakinya, maka seorang kakak laki-laki yang merawat, menjaga dan mendidik adik perempuannya, saudari perempuannya, kata Imam Nawawi, juga dapat keistimewaan. Jadi kalau ada bapak yang awak anak pilihan gadang, lalu ditinggal di orang tua sejak kecil, ditinggal ayah, lah yatim sejak kecil, abang yang paling tua tadi, bapak ibu, yang kemudian menjaga, merawat, mentarbiyah, mendidik saudari perempuannya, berdua, bertiga dan seterusnya, saudara yang tadi laki-laki, abangnya itu yang dapat keistimewaan. Nah, Imam Nawawi mengkiaskan kata-kata banat tadi kepada akhawat. Jadi saudari perempuan juga seperti itu. Nah, ini hadis tentang keutamaan membesarkan dan mentarbiyah anak-anak perempuan. Walaupun mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan dengan kami yang mengadakan anak laki-laki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin berbeda zaman, berbeda waktu, sebetulnya tantangan tetap ada, baik membesarkan anak laki-laki ataupun anak yang perempuan. Malah kalau saya lihat kondisi kini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang lebih khawatir awak lain ke anak laki-laki di luar rumah dibandingkan ke anak perempuan. Apa penyebabnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Mungkin dari sejak Ghazwul Fikri, perang pemikiran yang munculkan oleh musuh-musuh Islam dari Barat, salah satunya dengan penyimpangan orientasi seksual. Itu kini Bapak Ibu kalau keluar rumah lebih takut awak, kalau ada anak cucu laki-laki ketek, Bapak Ibu, itu lebih takut awak kepada predator, orang yang akan merusaknya, itu ke anak laki-laki dibanding ke anak perempuan. Apalagi kalau ada awak anak laki-laki, cucu laki-laki, Bapak Ibu, ketek, putih, gagah, itu hari ini patut awak khawatir dan harus mawas, Bapak Ibu, jaga-jaga. Kenapa? Di luar sana, di luar rumah itu banyak predator yang akan siap memangsa mereka. Orang-orang yang punya penyimpangan
kecenderungan atau kelainan gitu. Ya istilah orang kini LGBT. Kalau anak parusi, ya tantangannya lain pula. Kalau dulu anak parusi keluar rumah hanya awak cameh 3 orang. Kini anak laki-laki pun cameh awak kalau keluar rumah 3 orang. Malah tidak baru biarlah anak atau cucu bapak ibu tidak gagah-gagah, tidak putih-putih kulitnya, biarlah agak hitam-hitam seketik, agak kasar pembawaannya. Malah itu yang lebih aman dari para predator yang akan memangsa mereka di luar sana. Iya, anak itu lain tidak ada kecenderungan itu bapak ibu, tapi dia bisa jadi korban. Jadi membesarkan anak laki-laki dan perempuan masing-masing punya keistimewaan. Tentu membesarkan anak laki-laki ada juga keutamaannya. Mungkin tidak disebutkan di hadis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi ini sebetulnya motivasi bagi para orang tua untuk maksimal dalam mentarbiyah dan membesarkan anak, memberikan hak-haknya sebagai seorang anak. Kemudian masih juga terkait dengan banat anak perempuan. Salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Dakhalat 'alayya imra'atun." Suatu ketika kata Aisyah, datang ke rumahku imra'atun, seorang perempuan, wa ma'aha ibnatani laha. Seorang ibu perempuan punya 2 orang putri. Perempuan membawa 2 orang anak kecil. Datang ke mana? Ke pintu Aisyah, ke kamar rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Kata Aisyah lagi, tas'alu falam tajid 'indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Perempuan dengan 2 orang putrinya tadi Bapak Ibu datang ke rumah Aisyah, mengetok